Akhirnya setelah mereka memasukkan pasangan pengantin itu ke dalam lubang pondasi yang sangat dalam gitu ya kan, para pekerja-pekerja jembatan itu tuh disuruh datang dan mereka itu disuruh lembur untuk mengecor jembatan tersebut. Karena pasukan itu mengatakan ya kan, pasukan Hindia Belanda ini mengatakan, kalian kerja sekarang ya, selagi sungai sedang tidak banjir nih. Akhirnya ya udah nih ya kan guys, dari atas lubang pondasi itu adonan semen, batu dan pasir itu dijatuhkan oleh para... Yo, what's up guys? Welcome back to Rizky Aulia Channel. Jadi guys, karena di video sebelumnya ada yang request gitu ya kan, minta dibuatin kisah tentang jembatan Cirahong yang ada di Tasikmalaya. Jadi ya udah guys, karena ada yang request minta dibuatin kisah tentang jembatan tersebut, hari ini kita akan bahas tentang itu guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu tentang jembatan Cirahong ini, jadi jembatan tersebut bisa dibilang jembatan yang cukup indah ya guys ya. Karena jembatan ini tuh di atasnya tuh ada rel kereta api gitu. Dan kalau kalian lewat jembatan tersebut ya kan, kalian tuh bisa aja berpas-pasan dengan kereta api yang sedang melintas. Jembatan ini juga adalah salah satu tempat menarik untuk dikunjungi. Jembatan ini juga sering jadi tujuan wisata dan ngabuburit saat bulan Ramadan guys. Tapi di balik keindahan jembatan Cirahong ini, ternyata ada kisah mistis di balik pembangunan jembatan tersebut. Katanya untuk membangun jembatan tersebut, penunggu di situ tuh meminta tumbal guys. Dan tumbalnya itu yang diminta adalah sepasang pengantin baru. Maksudnya tumbalnya itu mau diapain sih? Makanya simak dulu video ini sampai habis guys. Tapi seperti biasanya, sebelum ke videonya jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya guys. Biar kalian gak ketinggalan video-video yang paling terbaru yang ada di channel gua ini guys. Dan gue juga gak bosan-bosan ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah mau support channel gue ini ya kan. Dan itulah kita bersama-sama support terus channel ini untuk mencapai 10.000 subscriber di waktu yang dekat ini guys. Karena nih dikit lagi udah mencapai 10.000 guys. Yo, yang belum subscribe buruan di subscribe guys. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi ya kan, langsung aja kita bahas. Ini dia kisah mistis dari jembatan Cirahong. Nah, jembatan Cirahong itu merupakan sebuah tempat ikonik yang terletak di perbatasan Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tepatnya itu terletak di Manonjaya, Tasikmalaya guys. Jembatan ini sendiri berdiri melintasi Sungai Citanduy dan memiliki panjang itu sekitar 202 meter guys. Jembatan ini juga bisa dibilang terlihat sangat gagah. Jembatan ini juga menjadi jalur tetap bagi kereta api yang keluar atau menuju stasiun Manonjaya, daerah operasi 2 Bandung. Nah, jembatan ini sendiri pertama kali itu dibangun pada tahun 1893 oleh perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda. Jembatan ini merupakan bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa. Jembatan Cirahong ini memiliki arsitektur yang unik dan bisa dibilang ini satu-satunya di Indonesia guys. Karena jembatan tersebut dibangun dengan besi baja yang sangat banyak dan disusun bertingkat. Jembatan ini juga ya kan merupakan salah satu peninggalan dari Belanda. Jembatan ini adalah sebagai jalur alternatif antara kedua kota tersebut sebenarnya guys. Tapi sebenarnya jembatan itu ada dua fungsi, yaitu yang pertama di bagian atas jembatan itu adalah untuk bagian ataupun untuk jalur kereta api dan di bawahnya itu adalah sebagai lalu lintas kendaraan. Nah, pada saat itu ya kan pemerintah Hindia Belanda ini tuh berambisi sekali untuk membangun jalur kereta api tersebut. Tujuannya adalah selain untuk memudahkan mengangkut hasil bumi mereka dan juga untuk memudahkan mengawasi daerah jajahan mereka guys, ya terutama di wilayah pedalaman. Tetapi guys, di balik kemegahan dan juga keunikan jembatan Cirahong gitu ya kan, ternyata tersimpan sebuah kisah mistis di awal pembangunannya. Diketahui bahwa awal pembangunan untuk membangun jembatan Cirahong ini, penunggu Sungai Citanduy itu meminta tumbal sepasang pengantin baru. Nah, kisah ini bermula ketika pemerintah Hindia Belanda di Indonesia saat itu hendak membangun sebuah jembatan kereta api sebagai sarana transportasi yang menghubungkan antara jalur timur dan jalur selatan. Singkat cerita gitu ya kan, mereka ini langsung saja mencari para pekerja di Indonesia untuk membangun jembatan tersebut guys. Tetapi pada saat mereka sudah membangun ya kan, ada kendala-kendala yang sangat tidak logis terjadi di lokasi pembangunan. Dan langsung saja ya kan, pada saat itu perwakilan Hindia Belanda mendatangi salah seorang sesepuh desa yang bernama Sukasna.
Tujuannya adalah ingin menanyakan kenapa mereka susah sekali untuk membangun pondasi jembatan tersebut. Nah, pada saat itu si Sukrasna ini langsung saja mengatakan kepada mereka bahwa pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar karena terkendala hal-hal mistis. Setelah itu pemerintah Hindia Belanda ya nggak langsung percaya gitu aja ya kan. Dan juga mereka tuh hanya menganggap itu adalah sebagai bualan belaka, atau ya bisa dikatakan itu sebagai candaan si Sukrasna gitu guys. Tetapi pada saat mereka mulai melanjutkan untuk membangun jembatan tersebut, banyak sekali terjadi gangguan yang tidak dapat dicerna dengan nalar ataupun akal sehat manusia gitu ya kan. Karena guys, sungai Citandui tersebut tiba-tiba sering terjadi banjir. Padahal pada saat itu bisa dikatakan tidak ada angin dan hujan yang turun. Dan hal tersebut sangat-sangat menyulitkan mereka dalam proses pemasangan pondasi jembatan. Nah, setelah itu pemerintah Hindia Belanda ini tuh mulai kepikiran dengan perkataan si Sukrasna tadi guys. Mereka tuh bilang kayak gini ya kan, apa jangan-jangan yang dibilang oleh si sesepuh desa ini tuh ada benernya kali ya. Dan ya udah ya kan, akhirnya pihak Hindia Belanda kemudian kembali menghubungi Sukrasna dan mereka ini meminta bantuan kepadanya agar mereka itu bisa membangun jembatan tersebut dengan lancar tanpa ada hambatan sama sekali. Oke lah, si Sukrasna ini pun langsung mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok gaib penunggu sungai Citandui tersebut guys. Nah, baru nih diketahui bahwa lokasi yang akan digunakan sebagai tempat membangun jembatan tersebut dihuni oleh sepasang siluman ular yang bernama Nyai Odah dan Aki Bohang. Siluman tersebut mengaku terganggu karena manusia mengganggu kediaman mereka tanpa ada izin sama sekali. Nah, si Sukrasna ini pun langsung memberitahukan informasi yang dia dapat dari penunggu di sana guys. Setelah itu guys, pemerintah Hindia Belanda ini nanya ya kan, terus gimana caranya biar mereka itu bisa dapat izin dan juga bisa langsung membangun jembatan tersebut. Oke lah, si Sukrasna ini pun langsung mencoba bermediasi dengan penunggu yang ada di situ guys. Hasil mediasi itu pun membuahkan hasil. Nyai Odah dan Aki Bohang yang merupakan penunggu tempat itu memberikan satu syarat nih. Dan mereka akan berjanji ya kan menjaga jembatan Cirawang itu hingga dapat tetap berdiri sampai ratusan tahun yang akan datang. Syaratnya yaitu mereka tuh harus memberikan tumbal sepasang pengantin yang cantik dan juga tampan. Dan yang paling penting mereka tuh harus masih perawan dan juga perjaka. Yang nantinya mereka itu bakalan diangkat sebagai anak penunggu sungai Citandui tersebut guys. Nah, syarat tersebut pun langsung saja ya kan disampaikan kepada pihak Hindia Belanda. Nah, pada saat itu ya kan langsung aja nih pemerintah Belanda itu kebingungan ya kan. Mereka tuh kayak mengatakan, emang benar ya kalau si Sukrasna itu betul-betul ngomong sama penunggu sini. Jadi mereka tuh kayak nggak percaya guys kalau si Sukrasna itu melakukan mediasi ataupun komunikasi dengan penunggu sungai tersebut. Terus mereka juga bilang ya kan, emang ada ya penunggu-penunggu di tempat kayak gini? Ya namanya juga orang bule ya kan guys, mana percaya hal-hal seperti itu, apalagi yang nggak bisa dilihat dengan mata mereka gitu kan. Ya mungkin ya pastinya mereka tuh nggak akan percaya guys. Nah, terus salah satu dari mereka tuh kayak mengatakan ya kan, udahlah kita ikutin aja apa yang dibilang sama si Sukrasna ini. Siapa tahu ya kan kita tuh bisa lancar membangun jalur kereta ini. Ya udahlah ya kan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk patuhi saja syarat tersebut. Tapi yang jadi persoalannya lagi nih ya kan, mereka tuh kesusahan untuk nyari tumbal. Masa iya mereka tuh belak-belakan bilang sama orang buat dijadiin tumbal? Ya mana orang bakalan mau ya kan untuk dijadikan tumbal gitu guys. Apalagi ini kan syaratnya itu pengantin baru yang masih perjaka dan juga masih perawan. Ya bakalan sulit banget ya kan buat nyari kayak gitu guys. Ya kan orang juga tuh nggak bisa mastiin ya kan, walaupun mereka masih baru nikah gitu ya kan. Tapi kan nggak tahu itu mereka tuh masih perjaka ataupun masih perawan. Kan ya susah banget guys buat nyarinya gitu ya kan. Tapi ya udahlah, mereka tuh berusaha buat nyari pengantin baru yang belum mantap-mantap gitu guys. Nah, pada saat itu kayak kebetulan banget gitu ya kan. Pada saat itu mereka ini kayak dapat kabar gitu lah ya kan, bahwa kalau ada nih buruh pekerja jembatan Cirawang yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu yang dekat ini. Dan akhirnya para pemerintah Hindia Belanda nih langsung saja tuh mereka mengatur rencana jahat mereka. Para pasukan pun mereka siapkan nih guys, yang tujuannya itu adalah untuk penculik pasangan pengantin baru itu. Betul-betul nggak ada otaknya mereka nih ya kan. Orang di hari bahagia malah main diculik-culik aja gitu guys. Gak ada otak memang.
Akhirnya ya udahlah, hari bahagia itu pun datang. Si pengantin baru ini pun melangsungkan akad nikah mereka guys. Selesai melangsungkan akad nikah, belum juga buat mantap-mantap gitu ya kan. Sepasang pengantin baru ini pun kemudian dijemput oleh para pasukan Belanda nih guys. Tapi pada saat itu, liciknya mereka ini adalah mereka tuh mengatakan bahwa si pengantin ini diundang oleh pemimpin proyek pembangunan jembatan tersebut untuk mengundang mereka ke rumah dan menyerahkan hadiah pernikahan mereka. Tanpa basa-basi cenat-cenut lagi ya kan, pasangan pengantin baru ini pun ikut bersama pasukan tersebut. Namanya juga ya orang desa gitu ya kan guys. Dibilang kayak gitu ya pastinya langsung senang banget kan. Mereka tuh ya nggak tahu sama sekali ya kan kalau mereka tuh lagi dibohongin sama mereka. Akhirnya ya udah ya kan, sepasang pengantin ini pun dibawa ke lokasi pengecoran pondasi jembatan ya kan, tepatnya itu di tengah-tengah sungai guys. Dan ini tuh posisinya masih sore hari ya guys ya. Nah pas sampai, pasangan pengantin ini tuh ya pastinya bingung gitu ya kan. Katanya tadi mau ketemu sama pemimpin proyek pembangunan jembatan ini dan mau diberikan hadiah buat kami ya kan. Terus mana pemimpinnya dan juga mana hadiah kami? Terus si pengantinnya bilang ya kan, kok malah aku dibawa ke tempat kerjaku ini. Dan langsung aja tuh guys, pasukan ini tuh mengikat badan mereka, kaki mereka, dan kedua tangan mereka. Dan juga mulut mereka tuh disumpel pakai kain gitu guys, biar nggak bisa teriak minta tolong lah. Akhirnya menjelang maghrib, pasukan ini pun menaruh semua ubur rampe dan sesaji di dasar pondasi. Ya mungkin ini kayak ritualnya gitu ya guys ya. Dan setelah itu dalam posisi terikat, pasangan pengantin ini pun dimasukkan ke dalam lubang pondasi. Oh ya guys, pada saat pasukan-pasukan ini tuh membawa pengantin baru ini ke jembatan, kondisinya tuh pada saat itu tidak ada satupun orang yang ada di sana ataupun pekerja-pekerja itu nggak ada satupun di sana, ya otomatis nggak tahu ya kan. Jadi bisa dibilang ya kan kayak sore menjelang maghrib tuh emang nggak ada siapa-siapa di sana ataupun nggak ada pekerja-pekerja siapapun yang ada di jembatan tersebut guys. Akhirnya setelah mereka memasukkan pasangan pengantin itu ke dalam lubang pondasi yang sangat dalam gitu ya kan, para pekerja-pekerja jembatan itu tuh disuruh datang dan mereka itu disuruh lembur untuk mengecor jembatan tersebut. Karena pasukan itu mengatakan ya kan, pasukan Hindia Belanda ini mengatakan kalian kerja sekarang ya, selagi sungai sedang tidak banjir nih. Akhirnya ya udah nih ya kan guys, dari atas lubang pondasi itu adonan semen, batu, dan pasir itu dijatuhkan oleh para pekerja ini ke bawah hingga menimpa sepasang pengantin baru tersebut. Ya bisa dibilang akhir cinta yang tragis untuk pasangan kekasih tersebut ya guys ya. Mereka ditumbalkan untuk pembangunan jembatan Cirahong. Jasad mereka pun terkubur dalam adonan semen dan juga pastinya hampa udara. Nah rubornya lagi nih guys, pasangan tersebut hingga kini masih terperangkap di alam astral ya bisa dibilang ya. Ya soalnya mereka tuh tidak terima dengan perlakuan yang mereka alami. Sang pengantin tuh mendiami kondisi bagian tengah jembatan, sedangkan Nyai Oda dan Aki Bahong itu mendiami pondasi samping kanan dan juga samping kiri jembatan Cirahong. Nah sekian dulu dari video kali ini. Sebenarnya guys masih banyak lagi ya kan misteri jembatan Cirahong ini yang belum gue jelasin di sini gitu. Tetapi ya kalian tuh boleh mempercayainya atau tidak gitu. Ya terpenting kalian tuh harus saling menghormati dan jaga sikap dan juga ucapan kalian ketika kalian tuh berada dimanapun. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Tapi menurut kalian gimana nih kisah mistis dari jembatan Cirahong yang udah gue jelasin tadi guys? Coba kalian komen di bawah. Nah kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian klik tombol like dan kalian share video ini. Dan yang paling penting jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu gue Rizky Aulia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.